Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang di hari Minggu Paskah keempat 25 April 2021. Hai teman-teman, yuk kita berkegiatan bersama. Semangat ya! Sebelum kita mulai kegiatan kita akan awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus Yesus menjadi teladan untuk kami. Mampukan kami hidup seturut kehendak-Mu dengan meneladani Yesus, sahabat dan gembala kami yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang gembala? Tugas seorang gembala adalah memimpin atau menunjukkan jalan, juga menjaga keselamatan ternak. Selain itu juga punya tugas untuk memberi makan dan minum, serta merawat kebersihan ternak, dan masih banyak tugas lainnya. Yesus adalah gembala baik yang menjadi teladan bagi kita. Contohnya, Yesus senang belajar. Apakah teman-teman masih ingat pada umur 12 tahun Yesus tertinggal di bait Allah? Ketika ditemukan orang tuanya, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yesus juga selalu taat pada kehendak Bapa. Walau harus menderita dan wafat di salib, Yesus selalu taat pada kehendak Bapa. Yesus peduli pada orang lain. Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang yang mengikutinya kelaparan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan juga orang yang kerasukan setan. Yesus juga selalu berkomunikasi dengan Bapa lewat doa. Dalam kitab suci, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sedang berdoa. Yesus memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bapa. Yesus juga tidak mudah menyerah. Ketika memanggul salibnya, Yesus jatuh sampai 3 kali. Yesus selalu bangkit lagi setelah jatuh. Mari kita bersama-sama mencontoh Yesus. Belajarlah dengan tekun, tingkatkan pengetahuan dan juga kembangkan talenta yang kalian miliki. Jadilah pribadi yang taat, baik kepada Allah, pada orang tua, guru, juga pada peraturan yang ada. Serta bersikap peduli pada orang-orang di sekitar, ringan tangan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Mari kita mencontoh Yesus juga
memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin. Apakah kalian tahu ciri-ciri seorang pemimpin? Nah, ciri-ciri seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dapat diandalkan, bersikap sopan, menghargai orang lain, mau mendengarkan, disiplin, dan peduli, serta masih banyak ciri-ciri baik lainnya. Kalian juga harus segera bangkit ketika mengalami kegagalan, atau dengan kata lain, kalian jangan pernah putus asa ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi seorang pemimpin, misalnya menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS, menjadi seorang kakak yang mendampingi adik, serta menjadi pemersatu bagi teman-teman. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, sekarang mari kita membangun niat. Aku mau menjadi seorang pemimpin seturut teladan Yesus. Nah, sekarang kalian ambil selembar kertas. Coba kalian tuliskan hal-hal apa sajakah yang sudah kalian lakukan selama 1 minggu yang lalu. Renungkan, apakah yang teman-teman lakukan sudah sesuai dengan teladan Yesus? Bila belum sesuai, beri tanda silang dan segeralah berniat untuk memperbaikinya. Memperbaiki untuk bisa menjadi seturut teladan Yesus. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi sambil kita merenungkan hal-hal apa sajakah yang sudah kita lakukan seturut kehendak Yesus. Ya, semoga kita senantiasa menjadi anak Tuhan yang baik. Tak terasa kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk sukacita kebersamaan dalam kegiatan hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu agar hidup kami semakin baik dan berkenan kepadamu. Kami mau jadi pribadi yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, penuh kasih, selalu membawa kebahagiaan dan kedamaian dimanapun kami berada. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Jadilah seorang pemimpin yang sehat, semangat, dan bahagia.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati.